Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1661. Chapter 1661, The Discussion. Ada ekspresi konsentrasi yang dalam di mata Tanggulin. Jika itu masalahnya, dapatkah kita menggunakannya untuk keuntungan kita? Cao Dezi berkata, itu akan tergantung pada kemampuanmu. Saya bisa membahas lebih banyak detail yang relevan, tetapi kami akan melakukannya nanti. Mari kita bicara tentang situasi yang terkait dengan Wargat Hall. Meskipun Wargat Hall terletak di West Mountain, itu bukan di permukaan. 18 level dari Wargat Hall juga dikenal sebagai 18 level neraka. Pintu masuknya terletak di puncak gunung tertinggi di daerah pegunungan Barat Minggu. Seluruh Wargat Hall terletak di dalam puncak gunung. Itu dibagi menjadi 18 level dan setiap level dijaga oleh Dewa Perang. The Wargat Hall awalnya didirikan untuk mendorong kekuatan militer untuk saling menantang. Pemenangnya akan menerima penghargaan dan reputasi terhormat setelah berhasil dalam tantangan tersebut. Itu juga merupakan metode tercepat untuk menaikkan pangkat militer seseorang. Siapapun yang merupakan anggota resmi militer dapat dipromosikan menjadi letnan jenderal terlepas dari pangkat militer aslinya jika seseorang mampu bertarung melalui 18 level di Aula Dewa Perang. 1. Tanggulin tercengang, Letnan Jenderal. Promosi seperti itu sedikit berlebihan, bukan? Dia pernah menjadi tentara sebelumnya, jadi dia sangat menyadari betapa sulitnya untuk dipromosikan. Cao Dezi tersenyum dan berkata, ini tidak semudah kedengarannya. Level terakhir dari Wargat Hall dijaga oleh Hallmaster. Dengan kata lain, mustahil bagi seseorang untuk lewat tanpa memiliki kemampuan limit Douluo. Di sisi lain, apa pangkat militer Letnan Jenderal limit Douluo di militer federal? Jadi, ini lebih merupakan tipu muslihat. Untuk perwira militer, bahkan lebih penting bagi mereka untuk melewati level sebelumnya. Mereka akan dipromosikan dengan satu peringkat tambahan untuk setiap level yang dilalui terlepas dari metodenya. Akibatnya, banyak perwira militer berpangkat tinggi akan menggunakan ini untuk menaikkan pangkat militer mereka. Dalam istilah yang lebih sederhana, pergi dari pangkat menengah menjadi seorang jenderal adalah ambang batas yang sangat besar bagi seorang perwira militer. Namun, jika dia bisa melewati level pertama dari Wargat Hall, dia akan naik satu peringkat dan menjadi seorang jenderal. Maka dari itu, keberadaan Wargat Hall adalah untuk memotivasi para perwira militer agar lebih giat berusaha agar mengambil jalan pintas ini dan mendapatkan promosi. Tanggulin berkata, bagaimana dengan situasi di dalam Wargat Hall? Apakah ada tindakan perlindungan? Cao Dezi menjawab, 18 level di Aula Dewa Perang memiliki lebih dari 18 Dewa Perang. Ada banyak Feng Hao Douluo di Wargat Hall. Setiap level Wargat Hall sedikit berbeda dari yang lain. Saya akan memberikan spesifikasinya satu persatu. Namun, ada keuntungan berada di Wargat Hall. Selama Anda dapat mencapai level pertama dan memulai perjalanan Anda melalui Wargat Hall, Korps Tentara Pusat tidak akan diizinkan masuk. Wargat Hall menjunjung tinggi tradisi yang dikenal sebagai Safe Harbor. Artinya, jika seorang perwira militer telah melakukan kejahatan dan kemudian memasuki Wargat Hall, militer tidak diperbolehkan menangkapnya sebelum dia meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, pelanggarannya akan berkurang dengan setiap level yang dia lewati di dalam. Bahkan, dia bahkan mungkin menerima pengampunan khusus jika dia berhasil melewati 18 level di Wargat Hall. Tanggulin kaget. Bukankah itu berarti jika seorang perwira militer telah melakukan kejahatan paling keji, Wargat Hall hanya akan menjadi tempat perlindungannya? Cao Dezi menjawab, masih tergantung pada kemampuan seseorang. Kemampuan apa yang dibutuhkan seseorang untuk memasuki Wargat Hall dan menjadikan tempat itu tempat perlindungan? Saya akan terkutuk jika siapapun yang melakukan kejahatan paling keji akan diizinkan pergi mengingat karakter Chen Xinji. Dia membenci kejahatan dan melihatnya sebagai musuh yang mematikan. Jadi, seorang perwira militer yang bersalah yang bisa mendapatkan keuntungan dari Wargat Hall kemungkinan besar ketika kejahatannya bisa diampuni. Memasuki aula setelah melakukan kejahatan yang mengerikan tidak ada bedanya dengan berjalan langsung ke dalam jebakan. Situasi Wargat Hall jelas lebih rumit dari yang dibayangkan Tanggulin. Dia telah mengumpulkan beberapa laporan yang berkaitan dengan Wargat Hall baru-baru ini. Akan tetapi, mayoritas dari mereka datang dari inspeksi dangkal sedangkan informasi yang diberikan oleh Cao Dezi kali ini sangat penting.
Menunggu di ruang rapat, Ling Zichen sudah menjadi tidak sabar. Dia berasumsi bahwa diskusi antara Tang Wulin dan Cao Dezi akan berlangsung kurang dari setengah jam, tetapi 2 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada orang yang datang untuk memberitahunya bahwa dia bisa masuk. Tang Wulin, kau brengsek karena tidak mengizinkanku melakukan ini. Tunggu saja. Au, siapa salahnya Zichen kecil kita begitu jengkel? Ada suara yang diwarnai dengan ejekan. Ling Zichen mengangkat kepalanya dan mendongak untuk melihat Asmara Douluo muncul di hadapannya dengan senyuman. Ling Zichen memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak takut kamu akan membuatku takut jika muncul seperti ini? Zhang Xin tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bahkan mampu untuk merasa takut? Jika ada persaingan untuk orang paling berani di Sekte Tang, juaranya pasti Anda. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda mengalami perselisihan dengan Tang Wulin? Ling Zichen tidak bisa menahan perasaan marah begitu dia mendengar Zhang Xin menyebut Tang Wulin. Anak laki-laki itu jelas di sini untuk membahas rencana aksi. Sebagai peserta, dia menolak saya untuk ikut serta dalam diskusi. Apakah itu perselisihan? Zhang Xin terkekeh. Master Sekte mungkin masih muda, tetapi dia telah mengalami banyak hal dalam hidup dan memiliki proses berpikir yang cermat. Tentu saja, dia akan memiliki alasannya sendiri jika dia menahanmu dari ambil bagian dalam diskusi. Kalian semua mendukungnya, bukan? Sejak dia bergabung dengan Sekte Tang, kalian semua tidak mencintaiku lagi. Ling Zichen mengerutkan bibirnya seperti seorang gadis kecil. Tang Wulin mungkin terkejut jika dia melihatnya pada saat itu. Zhang Xin berjalan ke arahnya dan mengusap kepalanya. Mengapa kami berhenti mencintaimu? Kami selalu memperlakukan Anda seperti anak kami sendiri. Baiklah. Jika Anda benar-benar tidak puas, bagaimana jika saya membantu Anda untuk memukulnya nanti? Ling Zichen mencibir bibirnya. Kamu tidak akan melakukannya karena dia adalah Master Sekte. Bagaimanapun, kalian semua mendukungnya. Zhang Xin berkata, Zichen, jangan selalu mengeram seperti anak kecil. Ketika Old Chao dan aku sudah tua, Sekte Tang akan membutuhkan dukunganmu. Anda juga telah menghabiskan waktu bersama Wulin, jadi Anda harus dapat melihat betapa luar biasanya dia. Old Chao dan saya selalu merasa bahwa pilihan kami saat itu benar-benar tepat. Kami menetapkan identitas Wulin 1 langkah sebelum Akademi Shrek. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa dia pasti akan memimpin Sekte Tang menuju kemuliaan. Namun, dia juga mengalami stres yang luar biasa. Cobalah berjalan 1 mil dengan sepatunya. Jika kamu jadi dia, apa yang akan kamu lakukan? Ling Zichen tertegun sejenak. Di matanya, Tang Wulin biasanya tenang dan pendiam. Namun, dia tampaknya sering tenggelam dalam pikirannya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tampaknya tidak punya waktu untuk dirinya sendiri selama ini karena dia terus-menerus berkultivasi atau merenung. Meskipun dia tidak mungkin berjalan-jalan di jalur pikirannya, dia hanya perlu memikirkan keadaan Tang Wulin setelah mendengarkan kata-kata Zhang Xin untuk merasakan tekanan luar biasa yang dia rasakan. Dengan dia berada di bawah begitu banyak beban, kami berharap Anda dapat membantunya dan menjadi uluran tangan yang dapat diandalkan. Anda adalah otak dari Sekte Tang kami dan mengendalikan teknologi paling canggih kami. Anda juga terkenal sebagai ilmuwan nomor 1 dalam sejarah Sekte Tang. Cao Tua dan saya selalu tahu bahwa Anda adalah orang paling cerdas di dunia. Jika Anda dapat membantu Tang Wulin dan Anda berdua saling melengkapi, Anda berdua akan selalu menang. Ling Zichen mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula siapa yang ingin melengkapinya? Meskipun dia berbicara dengan cara seperti itu, raut wajahnya sedikit melembut. Zhang Xin terkekeh dan berkata, kepercayaan di antara kalian berdua perlu dikembangkan melalui pengalaman bersama, sama seperti bagaimana kalian tidak akan mempercayainya sepenuhnya sekarang. Jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan orang lain, Anda harus bekerja lebih keras untuk mendapatkannya. Saya yakin Anda semua pasti bisa melakukan itu. Kalian semua adalah anak-anak yang baik dan kami akan melindungi kalian sehingga kalian dapat tumbuh dengan sehat. Sementara itu, pintu ruang pertemuan telah terbuka, dan Tang Wulin masuk. Direktur Ling, silakan masuk sebentar. Oh, Anda juga di sini, Yang Mulia. Zhang Xin tersenyum sambil menepuk punggung Ling Zichen. Lanjutkan. Semua yang terbaik. Soul Land 3 Chapter 1662. Chapter 1662, Underworld King reappeared. Ling Zichen memutar matanya ke arah Tang Wulin. Dia berjalan ke depannya dengan langkah panjang dan mengejek dengan dingin sebelum masuk ke kamar. Tang Wulin melalui ekspresi tak berdaya pada Zhang Xin yang menjawab dengan ekspresi nyaman.
1. Pada saat Tang Wulin dan Ling Zichen keluar dari markas Sekte Tang, di luar sudah gelap. Namun, mereka tidak berencana untuk bermalam di Heaven Door City. Mereka akan kembali ke Akademi Shrek pada malam yang sama dan memulai tahap awal pekerjaan persiapan. Mereka mengatakan, waktu dan pasang tidak menunggu siapapun. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menunda-nunda lagi. Liu Jingyun mengemudikan mobil jiwa, tetapi dia memiliki perasaan konstan bahwa ada sesuatu tentang suasananya. Dibandingkan dengan situasi ketika mereka menuju ke Heaven Door City, Ling Zichen sepertinya bertindak lebih dingin. Di sisi lain, Tang Wulin tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa yang ada di benak Tang Wulin, tetapi tampaknya ada sedikit kerenggangan dalam hubungan antara Tang Wulin dan Ling Zichen. Apakah mereka bertengkar? Liu Jingyun tidak berani bertanya dalam hal apapun. Mobil jiwa berangsur-angsur berakselerasi saat melaju di jalan raya. Liu Jingyun memfokuskan semua perhatiannya pada mengemudi dan tidak melihat situasi di kursi belakang lagi. Dia tidak ingin terlalu memikirkan hubungan antara Tang Wulin dan Ling Zichen. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap mereka bisa membentuk hubungan yang lebih dalam. Dengan begitu, dia bisa lebih santai di sekitar Ling Zichen di masa depan. Tiba-tiba, Liu Jingyun merasa seperti sedang kesurupan. Mobil jiwa berada pada suhu yang konstan, tetapi sensasi dingin yang menusuk sepertinya terpancar dari tulangnya. Mungkinkah ini dipicu oleh semacam fluktuasi emosional dari orang-orang di belakangnya? Ini adalah pikiran pertama yang ada di benaknya. Namun, dia segera merasa bahwa tidak, bukan itu masalahnya. Saat dia hendak memperingatkan penumpangnya, sensasi panas yang menyengat tiba-tiba terpancar dari punggungnya. Mobil jiwa itu berguncang dengan tiba-tiba, dan embusan angin bertiup ke dalam mobil melalui atap, secara paksa memperlambat kendaraan itu. Namun, dia berhasil membelok tanpa menyebabkan kehilangan kendali. Malam itu diterangi cahaya keemasan. Dengan cahaya keemasan yang menerangi jalan di depan, Liu Jingyun akhirnya bisa melihat bahwa area di depan mereka telah berubah menjadi abu-abu. Sesosok berjalan perlahan ke arah mereka dari hamparan abu-abu. Sementara itu, seluruh tubuh Tang Wulin tertutup sisik emas saat dia melayang di langit. Dia menatap ke wilayah tak berwarna jauh di mana pria itu berasal. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu orang ini. Tang Wulin telah tersentak bangun jauh sebelum Liu Jingyun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah menggunakan cakar naga emasnya untuk merobek atap mobil dan menyerbu ke langit. Dia tidak berusaha melarikan diri karena dia tidak akan pernah meninggalkan Liu Jingyun dan Ling Zichen. Apalagi, karena lawannya ada di sini, dia pasti sudah sangat siap. Tang Wulin ceroboh karena lawannya sudah lama menghilang. Selain itu, jarak antara Akademi Shrek dan Sekte Tang memiliki jarak yang sama dengan kota Shrek asli dan kota Surga Do. Tang Wulin tidak menyangka bahwa lawan akan memilih untuk bergerak di tempat ini dengan begitu banyak limit Douluos yang mengawasi kedua lokasi tersebut. Namun demikian, lawannya ada di sini, dan tidak ada keraguan bahwa dia ada di sini untuknya. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, teriak Tang Wulin dengan suara yang dalam. Ya, pria yang berjalan keluar dari dunia tak berwarna, dengan seluruh tubuhnya tertutup armor tempur abu-abu seperti kristal, adalah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Dia adalah limit Douluo dengan peringkat semu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rona abu-abu di sekitarnya berubah lebih jelas. Dibalut baju besinya, dia tampak seperti sedang berjalan-jalan keluar dari dunia orang mati. Pedang Raja Dunia Bawah di tangannya memancarkan cahaya samar yang mengerikan. Seolah-olah pedang sebening kristal itu diukir dari kristal abu-abu. Terakhir kali Tang Wulin bertemu dengan Raja Dunia Bawah Douluo, dia hanyalah seorang Soul Douluo. Dia bahkan tidak berhasil berjuang ketika orang ini menghadapinya saat itu. Di sisi lain, kali ini terasa sangat berbeda. Itulah yang terjadi, karena basis kultivasi Tang Wulin telah mencapai tingkat tertentu, dia dapat merasakan kekuatan Haluosa dengan lebih jelas. Rasanya persis seperti pertama kali dia bertarung melawan jurang dalam lorong jurang pasukan Dewa Darah. Tang Wulin adalah Hyper Douluo dan bahkan mampu menantang limit Douluo biasa. Namun demikian, dia masih merasa sangat lemah saat berhadapan dengan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Dia sangat sadar bahwa ini adalah pria yang hampir naik ke alam dewa. 1. Tang Wulin tidak terlalu peduli dengan keselamatannya sendiri karena dia memiliki brankas yang memungkinkan dia untuk melarikan diri. Akibatnya, dia tampak sangat tenang. Faktanya, dia sebenarnya sangat senang bertemu dengan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Dia terus-menerus merasa seperti telah mencapai hambatan dalam kultivasinya baru-baru ini.
Dalam keadaan seperti itu, tidak ada masalah lain yang lebih bermanfaat bagi pengangkatannya daripada menghadapi tekanan situasi hidup dan mati. Jadi, pikiran pertama yang dia miliki saat melihat Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa adalah, sudah waktunya. 1. Haluosa berjalan maju selangkah demi selangkah. Kiprahnya tampak lambat, tetapi neraka Underworld-nya tampak meningkat di bawah pengaruh diam langkah kakinya. Ketika neraka dunia bawah telah sepenuhnya terwujud, dia seperti dewa. Saat Tang Wulin mengukurnya dari atas ke bawah, dia juga melihat Tang Wulin. Dia akhirnya mengerti alasan dibalik banyak pesan spirit pagoda secara praktis, memintanya untuk campur tangan. Organisasi itu membayar harga tinggi sebagai gantinya dia mengambil tindakan sekali lagi. Sudah menjadi Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, pemuda ini tumbuh dengan kecepatan yang terlalu cepat. Haluosa adalah Master Jiwa Jahat dengan peringkat limit Douluo, tapi dia juga legenda di dunia Master Jiwa. Dia mampu meningkatkan ke basis kultivasinya saat ini dalam waktu singkat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan bakat alaminya. Ada juga tingkat persepsi, kerja keras dan banyak atribut lainnya yang menyebabkan pencapaian ini. Belum lama sejak terakhir kali dia melihat pemuda ini. Yang mengejutkan, lawannya telah berubah dari Soul Douluo menjadi Hyper Douluo. Mengambang di udara, Tang Wulin merasa seperti terik matahari. Dia memikat fluktuasi esensi darah yang menghanguskan yang sedikit menekan neraka dunia bawahnya. Bahkan lebih menakutkan bahwa dia bisa melihat potensi di Tang Wulin. Dia tidak bisa memperkirakan seberapa jauh pemuda ini bisa melangkah di masa depan. Di benua Douluo, sudah pasti bahwa Semu telah mencapai kesempurnaan, tetapi dia meramalkan bahwa Tang Wulin akan dapat melampaui kesempurnaan seperti itu. Dia tidak bisa menahan perasaan haus darah yang tak terkendali di dalam dirinya. Setiap pesan yang disampaikan dari Pagoda Jiwa telah mengungkapkan ketakutan organisasi terhadap Tang Wulin berulang kali. Lebih jauh, mereka berulang kali menyebutkan bahwa jika pemuda ini tidak dihabisi secepatnya, dia mungkin bisa menjadi Atlas Douluo berikutnya. Pada saat itu akan menghasilkan efek yang luar biasa pada Pagoda Roh serta pemujaan Roh Kudus. Berdasarkan analisis, Raja Dunia Bawah Douluo masih datang secara pribadi, meskipun kultus Roh Kudus sibuk dengan operasi penting. Dia datang untuk menyelesaikan masalah ini secara khusus sebelum itu bisa merepotkan di masa depan. Mereka tidak akan pernah membiarkan Atlas Douluo lain ada. Akhirnya, Haluosa berhenti berjalan ketika dia berada sekitar 100 meter dari mobil jiwa Tang Wulin. Dia mengangkat pedang Raja Dunia Bawah di tangannya perlahan. Sepertinya hari ini bukan hari keberuntunganmu, kata Haluosa dengan acuh tak acuh. Tang Wulin tersenyum. Dia menggunakan garis darah Raja Naga Emasnya untuk menahan rasa dingin yang menusuk tulang saat dia dihadapkan oleh aura yang sangat menakutkan dari Raja Dunia Bawah Douluo. Tidak, kurasa tidak. Saya beruntung bisa bertemu dengan Anda saat ini. Untuk beberapa alasan, Haluosa merasa agak tidak nyaman saat dia melihat senyum ramah Tang Wulin. Pada peringkatnya, instingnya akan bahaya sangat tinggi. Begitu dia merasakan perasaan tidak menyenangkan, dia segera bergerak tanpa ragu sedikit pun. Dia mengangkat tangannya secara bersamaan dan menggunakan jari tengah tangan kanannya untuk menjentikkan pedang Raja Dunia Bawah. Ada ding yang tajam, dan semua warna abu-abu di sekitar mereka tiba-tiba melonjak dan meluncur keluar seperti bunga besar yang sedang mekar. Soul Land 3 Chapter 1663. Chapter 1663. Please have some confidence in me. Tang Wulin turun dari langit seperti meteor emas saat ini. Liu Jingyun hanya bisa mendengar ledakan yang sangat keras di dalam mobil. Meskipun dia sudah mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk menahan suara ledakan, dia masih merasakan senandung sesudahnya. Di sisi lain, semua yang ada di depan matanya telah berubah warna keemasan sepenuhnya. Tang Wulin dengan ganas membanting ke tanah setelah turun dari langit. Gelombang udara emas meledak dari tubuhnya disertai dengan udara naga panas yang menyala-nyala yang berubah menjadi kepala naga raksasa dengan diameter lebih dari puluhan meter. Itu dengan paksa menahan aliran udara abu-abu yang melonjak di depan sambil meraung keras untuk menghentikan aliran udara abu-abu merembes ke dalam mobil jiwa di belakang Tang Wulin. Siluet merah muda itu melonjak ke langit dan akan segera beraksi ketika orang itu hanya bisa merasakan gelombang dingin yang mengerikan memancar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan membeku termasuk roh dan jiwanya. Bintik-bintik cahaya menyinari mesia merah jambu saat energi yang luar biasa berubah menjadi perisai pelindung yang menyelimuti di sekitar tubuhnya untuk perlindungan. Ling Zichen tidak bisa menahan nafas dingin saat dia melihat medan perang.
Dia bukan master jiwa. Dia mengandalkan beberapa metode teknologi untuk membuat dirinya sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Sebagian besar alasan yang mendorongnya untuk mengabdikan hidupnya untuk penelitian ilmiah adalah karena dia bukan seorang master jiwa. Dia selalu ingin teknologi yang dikembangkan dari penelitiannya melampaui semua master jiwa suatu hari nanti. Dia ingin semua master jiwa tunduk di hadapannya dengan patuh dan ingin menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melampaui anugerah alam. Dia telah melakukan ini sepanjang hidupnya dan membuat terobosan berulang kali. Justru terobosan berulang yang membuatnya lebih percaya diri. Namun, dia tidak bisa menahan perubahan wajah saat dia melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya sambil secara bersamaan menghitung kekuatan energi inti yang dihasilkan selama tabrakan tadi. Apakah ini kekuatan master jiwa peringkat atas? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa telah melampaui semua master jiwa yang pernah dia temui sebelumnya. Dilihat dari kapasitas bertarung individu, bahkan Herles Douluo Cao Dezi tampaknya lebih rendah dari Haluosa. Namun, Tangulin terus melanjutkan tanpa sedikit pun keraguan dengan memblokir serangan itu sendiri ketika dihadapkan oleh lawan seperti ini. Selain itu, dia telah menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka dari serangan pertama Haluosa. Apakah bocah ini mengalah kepadaku saat kita bertanding sebelumnya? Liu Jingyun sudah keluar dari mobil saat ini. Dengungan pedang yang jelas dan merdu terdengar saat armor tempurnya dengan cepat muncul di tubuhnya. Cincin jiwa di bawah kakinya berkilauan dan berubah menjadi naga putih untuk menopang tubuhnya terbang menuju langit. Sebuah pedang putih muncul di tangannya dan gagang pedang itu berbentuk kepala naga. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya seperti makhluk hidup. Justru jiwa bela dirinya, pedang naga terbang. Suara kaki kuda bergemerincing dalam kegelapan saat siluet raksasa perlahan muncul. Pada saat yang sama, ada banyak siluet gelap yang muncul dari dunia abu-abu. Itu tepatnya Legiun Dunia Bawah Raja Douluo Haluosa. Legiun Dunia Bawah yang dipimpin oleh 12 ksatria dunia bawah yang menakutkan berkumpul dari segala arah. Warna abu-abu dan warna emas larut secara bersamaan, menampakkan Tangulin dan Haluosa di tanah. Haluosa melihat armor perang 3 kata di tubuh Tangulin dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu benar-benar tumbuh dengan cepat. Sungguh sia-sia bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih banyak di masa depan." Pedang Raja Dunia Bawah di tangannya dengan lembut diayunkan dan ditusuk ke udara. Dunia kelabu berubah menjadi transparan sekaligus. Semua kabut kelabu berubah menjadi kristal sepenuhnya pada saat ini. Tubuh Tangulin hampir seketika berubah menjadi patung seperti kristal abu-abu. Dia berdiri tegak di sana tanpa bergeming sama sekali. Di langit, Ling Zichen hanya bisa merasakan jantungnya melonjak hingga ke tenggorokannya. Sementara itu, siluet raksasa tiba-tiba muncul di langit yang gelap saat pedang cahaya raksasa turun dan menusuk ke arah tubuhnya. Ling Zichen secara naluriah jatuh kembali dengan kecepatan kilat. Sepasang tombak pendek telah mendarat di genggamannya tanpa dia sadari saat dua aliran sinar yang tampak tipis ditembakkan ke arah pedang cahaya abu-abu. Boom, suara ledakan yang dahsyat meledak menjadi dunia warna merah jambu di langit. Seorang Death Knight yang mengenakan armor berat di sekujur tubuhnya muncul di sana tapi terus-menerus diledakkan kembali oleh ledakan itu. Raungan naga terdengar saat naga putih mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dan dengan ganas menghantam dada Death Knight yang mengeluarkan suara yang dalam dan rendah. Death Knight didorong mundur dari tabrakan itu. Ling Zichen tidak mengejar dan menyerang. Pancaran merah muda memancar dari punggungnya untuk membuatnya jatuh ke tanah. Dia secara bersamaan melemparkan tombak pendek di tangannya ke arah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Pandangan Haluosa tetap tertuju pada Tangulin selama ini. Bahkan, dia tidak mau melirik Ling Zichen sebelum dia sekali lagi mengayunkan pedang Raja Dunia Bawah yang panjang dan ramping. Kedua tombak pendek itu tiba-tiba berubah menjadi kristal abu-abu di udara. Selain itu, tombak pendek tetap membeku di sana tanpa bergerak. Ini adalah dunia milikku dan aku akan memusnahkannya. Saat dia berbicara, pedang Raja Dunia Bawah sudah mengarah ke tubuh Tangulin yang dibekukan dalam patung kristal. Tidak, Ling Zichen berteriak keras. Cahaya merah muda tiba-tiba meluas dan memblokir di depan tubuh Tangulin dalam sepersekian detik. Di saat yang sama, warna pink yang terpancar di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi merah cerah pada saat itu juga. Semburan fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Seseorang akan menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa titik inti energi di tubuhnya mengeluarkan fluktuasi energi yang setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya pada saat ini.
Namun, energinya liar dan merajalela karena berfluktuasi dengan cara yang sangat tidak stabil. Pedang Raja Dunia bawah Raja Douluo Haluosa yang telah tiba sebelum tubuh Tang Wulin terpaksa berhenti selama sepersekian detik sebelum melakukan kontak dengan tubuhnya. Haluosa terpaksa berhenti meskipun basis kultivasinya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya energi yang dipancarkan dari tubuh Ling Zichen saat ini. Sinar merah menyembur keluar dan menabrak tubuh Tang Wulin yang berubah menjadi patung kristal. Dia segera terlempar ke belakang karena benturan. Di sisi lain, Ling Zichen mengandalkan kekuatan eksklusif untuk menyerang Haluosa dengan kecepatan kilat. Haluosa tidak punya pilihan selain menghadapi wanita ini pada akhirnya. Dia tanpa sadar bergumam di mulutnya. Dari mana wanita gila ini berasal? Dia telah mengubah dirinya menjadi petir kelabu yang bergerak horizontal tanpa keberanian untuk menahan tabrakan Ling Zichen. Di sisi lain, tanah tiba-tiba berubah warna pada saat ini. Warna abu-abu asli tiba-tiba diselimuti oleh lapisan warna merah keemasan yang menusuk. Sebuah pohon anggur berkilauan dengan kilau keemasan cerah yang keluar dari bawah tanah dan melilit Ling Zichen yang akan mengejar Haluosa. Pada saat yang sama, suara yang akrab terdengar di telinga Ling Zichen. Tolong percayalah padaku. Cepat tarik energi Anda. Raungan-raungan, ribuan naga meraung ke udara dalam hitungan detik. Aliran pola naga emas merah muncul di permukaan tanah. Raungan naga resonan terdengar memekakkan telinga sementara fluktuasi esensi darah yang kental secara mengejutkan mencemari seluruh dunia abu-abu dengan lapisan warna emas merah. Patung di kejauhan meledak dengan ledakan keras. Tang Wulin yang mengenakan baju besi perang 3 kata sudah melayang di langit saat ini. Sosoknya membengkak menjadi 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Sinar 7 warna secara tidak jelas bersinar di baju besi emasnya yang tebal. Armor tempurnya jelas jauh lebih tebal dan lebih berat dari armor pertempuran 3 kata biasa. Suara dentang yang tajam terdengar saat Tang Wulin berjalan maju selangkah demi selangkah. Armor pertempuran 3 kata Tang Wulin jelas berbeda sekarang. Faktanya, baju besi pertempuran emas yang tebal dan berat bahkan tampak sedikit membengkak tapi juga memancarkan kemantapan sebuah gunung. Halo Blood Golden Dragon Domain sepenuhnya dilepaskan di bawah kakinya. Naga raksasa merah emas yang muncul dari bawah tanah sebenarnya dimaksudkan untuk menyembunyikan domain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, armor perang 3 kata miliknya tampak sedikit berbeda dari armor perang 3 kata lainnya di mata Haluosa. Namun, dia tidak bisa secara spesifik membedakannya dan hanya bisa merasakan bahwa armor perang yang tebal dan berat itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tombak naga emas yang panjang dan ramping telah muncul di genggaman Tang Wulin. Dia menunjuk Raja Dunia bawah dari kejauhan. Setelah pelepasan domain naga emas darah, aura seluruh orang Tang Wulin melonjak lurus ke atas, terutama fluktuasi esensi darah panasnya yang menyala-nyala yang telah naik ke kesempurnaan dalam sepersekian detik. Soul Land 3 Chapter 1664 Chapter 1664 Frontal Collision. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Cahaya dewa bersinar sekali di matanya saat aliran cahaya merah emas selebar 5 meter menyebar dari bawah kakinya dan menghubungkannya ke Haluosa dalam sekejap. Haluosa hanya bisa merasakan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba ditekan. Esensi darah Raja Naga Emas yang tak tertandingi yang datang melonjak dari segala arah sebenarnya menekan garis keturunannya. Di saat berikutnya, pancaran merah keemasan telah mendekatinya seperti gelombang yang menggelora. Itu bahkan lebih menakutkan ketika gelombang yang menggelora tiba-tiba memadat di satu tempat pada saat itu menghampirinya. Itu berubah menjadi ujung tajam tombak naga emas. Jalan Raja dan taruhan terakhir dilepaskan. Itu adalah kombinasi sempurna dari 2 teknik tombak asli Tang Wulin yang telah dia kuasai sepenuhnya. Di bawah amplifikasi domain naga emas darah, serangan ini meledak dengan kemampuan menyerang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini benar-benar mampu menyamai standar limit Douluo. Saat ini, Ling Zichen telah menerima komunikasi ilahi miliknya. Dia menstabilkan set khusus Misha Dewa dengan usaha keras tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan itu. Rasanya seolah-olah ada naga raksasa merah emas yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dalam bidang visualnya sebelum memproyeksikan bayangan cahaya raksasa untuk melindungi Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sepertinya telah menjelma menjadi dominator dunia ini. Tombaknya tidak hanya digunakan untuk menyerang Raja Dunia bawah tetapi juga meninggalkan kesan yang dalam di benak Ling Zichen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria dapat menunjukkan aura yang mendominasi, agung, dan kuat. Inikah aura Feng Hao Douluo yang sebenarnya? Haluosa mengangkat kepalanya.
Dia sepertinya melakukan tindakan ini yang tidak bisa sesederhana apapun saat ujung tombak emas merah mendekatinya. Namun, seolah-olah waktu dan ruang langsung membeku pada saat dia mengangkat kepalanya. Peregangan besar seperti jaring putih yang tersusun rapat tiba-tiba muncul di domain darah naga emasnya. Seseorang tidak bisa membantu tetapi merasa sangat takut saat melihat mereka. Di sisi lain, saat ini mata Haluosa sudah sepenuhnya memutih. Ding! Pedang Raja Dunia Bawah tiba-tiba muncul di tempat itu seolah-olah sudah ada di sana sejak jauh sebelumnya. Ujung pedang menunjuk ke ujung tombak dan mengeluarkan suara yang tajam. Tidak ada gelombang udara yang dilepaskan tetapi warna emas merah dengan cepat hancur. Naga raksasa berwarna emas merah itu hancur dengan raungan sedih. Semua warna merah keemasan di sekelilingnya memudar dengan cepat. Di sisi lain, warna abu-abu putih yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan sekali lagi membanjiri ruang antara langit dan bumi. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk mati dibangkitkan di dalamnya dan diubah menjadi legiun dunia bawah yang menyerang Tanggulin. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, juga dikenal sebagai kultus roh kudus Raja Dunia Bawah tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memuncak di antara para guru jiwa jahat. Pada saat ini, dia meledak dengan kemampuan aslinya. Tanggulin bisa merasakan tubuh bagian atas Haluosa sedikit bergoyang ketika dia bersentuhan dengan tombak Tanggulin. Namun, tubuhnya hanya bergoyang sesaat. Tanggulin merasa puas dengan penampilannya dengan tombak sebelumnya. Ketika dia dihadapkan pada tekanan yang sangat besar, taruhan terakhir dilepaskan dengan kesadaran tombak terkuat yang pernah dia alami. Dia akhirnya bisa merasakan sedikit nada dari esensi tombak itu. Setiap langkah evolusi dari kesadaran tombak ke jiwa tombak lalu ke roh tombak akan menghasilkan lompatan kualitatif. Tanggulin hanya memiliki basis kultivasi Hyper Douluo, namun ia mampu menekan orang yang memuncak seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Sudah cukup bagi Tanggulin untuk bangga pada dirinya sendiri. Namun, krisis juga datang tak lama kemudian. Domain armor pertempuran 3 kata miliknya hampir hancur berkeping-keping dengan paksa. Bahkan cahaya yang dipancarkan dari armor tempurnya telah sedikit meredup. Legiun Dunia Bawah telah tiba dari segala arah sementara Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa juga berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Di dalam pengepungan Death Knight, Liu Jingyu sudah dalam bahaya. Ling Zichen berhasil menstabilkan situasi dengan menyelamatkannya tepat waktu. Neraka Dunia Bawah Haluosa menyegel semua area di sekitarnya sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mungkin mendapatkan sinyal untuk mengirimkan pesan. Ia memilih melancarkan serangan mendadak tepat di tengah-tengah antara Akademi Shrek dan Heaven Door City. Itu masih jauh dari kedua sisi jadi tidak mudah bagi orang untuk mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi di sini. Dua kerangka manusia dengan tulang berbentuk aneh menerkam ke arah Tanggulin. Pedang tulang raksasa mereka yang panjangnya lebih dari beberapa meter menusuk ke depan. Sinar keemasan bersinar di mata Tanggulin. Domainnya yang rusak tidak memengaruhi kemauannya untuk bertarung. Kaki kirinya maju selangkah dan menginjak tanah. Gravitasi di sekitar tubuhnya dalam kisaran diameter 100 meter bergantian. Ini telah mengubah semua jiwa makhluk mati di daerah ini menjadi debu terbang saat suatu daerah dikosongkan. Itu adalah kontrol gravitasi yang diluncurkan dengan tulang torso Raja Naga Gunung. Sementara itu, ujung pedang tiba dalam sekejap. Siluet Haluosa menjadi sangat jelas. Itu adalah pedang Raja Dunia Bawah yang tak terhindarkan. Tanggulin menunjuk ke depan dengan tombak naga emas di tangannya. Ujung tombak itu berdenyut dan mengeluarkan ribuan sinar keemasan. Dia melepaskan 1000 jari menuduh. Ding! Suara tajam lainnya terdengar. Tubuh Tanggulin bergetar hebat saat dia jatuh ke belakang. Namun, dia menggunakan tangan kirinya untuk mendorong ke tanah untuk mendorong tubuhnya terbang secara horizontal tepat pada waktunya untuk menghindari ujung pedang kedua. Itu adalah teknik Sekte Tang, mengontrol naga penangkap derek. Seluruh siluetnya berubah menjadi ilusi segera setelah itu. Dia mengadopsi jejak hantu yang membingungkan dalam gaya berjalannya dan menyulap ribuan ujung tombak dari tombak naga emas di tangannya untuk menyerang Haluosa dari segala arah. Gerakan Haluosa tampaknya mempertahankan ritme selama ini. Dia tidak mempercepat atau memperlambat tetapi setiap kali dia menikam dengan pedangnya, dia pasti akan mengacaukan ujung tombak Tanggulin sehingga Tanggulin perlu mencoba segala cara yang tersedia untuk menetralkannya. Kematian menyerang dari sekitarnya sementara serangan mengerikan Raja Dunia Bawah Douluo datang dari depan. Tanggulin dengan mantap dipaksa mundur. Dragon air di tubuhnya terlihat berfluktuasi namun dia masih berhasil menahan serangan dengan usaha keras. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh muncul di benak Haluosa saat ini.
Meskipun dia belum berusaha keras untuk meluncurkan serangannya, dia benar-benar menggunakan kekuatan domainnya selama serangan sebelumnya. Sungguh perasaan yang sangat tidak menyenangkan untuk menahan pelanggaran tingkat seperti itu bahkan untuk Feng Hao Douluo yang baru-baru ini naik ke peringkat limit Douluo. Namun, Tang Wulin berhasil menahan proses itu dengan paksa. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Pemuda ini hanyalah seorang Hyper Douluo tapi dia sudah dilengkapi dengan kemampuan seperti itu. Mungkin, dia akan benar-benar memiliki kemampuan untuk menantangku ketika dia menjadi limit Douluo. Apalagi kenapa kekuatan jiwanya begitu kaya dan kental. Sepertinya kedua belah pihak hanya terlibat dalam beberapa putaran pertarungan namun konsumsi kekuatan jiwa sangat besar selama pertempuran yang intens. Konsumsi kekuatan jiwa dalam Hyper Douluo yang bertarung melawan Kuasigot akan lebih tinggi tetapi Tang Wulin tidak tampak lemah sama sekali. Semuanya sepertinya membuktikan bahwa pemuda di depan mata Haluosa itu luar biasa. Dia mampu menampilkan potensi yang begitu kuat di peringkat Hyper Douluo-nya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari dirinya. Sudah cukup lama sejak Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa mencapai pangkat Kuasigotnya. Justru karena dia berdiri di titik stagnasi sehingga dia bisa melihat ini dengan jelas. Dia sangat menyadari betapa sulitnya bagi seseorang untuk berhasil menerobos alam dewa. Orang tersebut harus berjuang bebas dari tekanan plane dan mencapai level yang sama dengan plane. Hampir mustahil bagi orang untuk mencapai itu tanpa diterima oleh alam dewa dan perlindungan keilahian. Ini juga alasan mengapa dia bergabung dengan kultus Roh Kudus. Itu karena rencana kultus Roh Kudus benar-benar memberinya kesempatan yang secara teoritis dapat bekerja. Di sisi lain, meskipun Tang Wulin belum mencapai level yang sama dengan Haluosa, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan potensi pemuda ini. Faktanya, Haluosa merasa pemuda itu bahkan mungkin bisa menembus limit Douluo di masa depan. Itu terlalu menakutkan. Dia tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi karena jika ini masalahnya, alam dewa baru mungkin dapat dibuat. Di sisi lain, benua Douluo akan mendapatkan pengontrol baru sekali lagi setelah penciptaan alam dewa dan ketidakpastiannya akan terlalu tinggi. Setidaknya, alam dewa dari alam dewa tidak akan pernah memungkinkan guru jiwa jahat seperti mereka untuk naik ke alam dewa. Memikirkan hal ini, Haluosa tiba-tiba berhenti menyerang. Ujung tombak yang tak terhitung jumlahnya mendarat di armor tempur abu-abunya sekaligus dan mengeluarkan suara bentrok yang kompak. Itu bukanlah hal yang mudah bagi Golden Dragon Spear untuk mencoba menembus armor pertempuran 4 kata meskipun begitu kuat. Itu hanya berhasil meninggalkan goresan bekas tombak di permukaan baju perangnya. Saat Tang Wulin heran bahwa Haluosa tidak melawannya dan akan melancarkan serangan yang lebih kuat, mata Haluosa menjadi putih sekali lagi. Warna abu-abu putih dipenuhi dengan keheningan yang mematikan kali ini.